Eksploitasi daerah penyangga di dekat kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang tidak terkendali disinyalir menjadi pemicu banjir di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Untuk itu, Pemda Lombok Tengah perlu menyikapi hal tersebut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan di daerah penyangga KEK Mandalika. Sementara itu, untuk melindungi sirkuit MotoGP Mandalika dari ancaman banjir, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mulai membangun bangunan pengelak banjir sepanjang 4-5 km di dekat sirkuit MotoGP Mandalika. Perlu pengendalian pembangunan di daerah penyangga melalui Perda atau Peraturan Kepala Daerah mendesak disikapi Pemda setempat sebagaimana mengendalikan pembangunan di daerah penyangga. Jangan sampai nanti kalau sudah tidak bisa dikendalikan baru diterbitkan, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Nusa Tenggara Barat, Haji Syahdan, pada Selasa 3 Februari ini. Menurutnya, perlu pengaturan dari Pemda Lombok Tengah terkait dengan aktivitas pembangunan sarana dan prasarana perhotelan di daerah penyangga. Jangan sampai daerah penyangga dieksploitasi berlebihan oleh masyarakat seperti untuk galian C meskipun berada di lahan milik pribadi. Sekarang, orang berlomba-lomba setelah kebangkitan ekonomi di area Mandalika. Masyarakat tidak mau kalah juga melakukan pembangunan, sehingga perlu diatur oleh Pemda karena itu sudah menjadi milik pribadi. Pemda perlu mencari jalan keluar terbaik. Masyarakat jangan mengeksploitasi daerah penyangga, katanya. Akibat eksploitasi yang berlebihan di daerah penyangga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, sehingga menyebabkan banjir apabila terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi. Syahdan mengatakan sudah memprediksi wilayah Kuta akan terkena banjir karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya ada satu jembatan provinsi yang putus diterjang air yang cukup deras akibat curah hujan yang tinggi di daerah Mandalika. Syahdan menambahkan melihat potensi banjir di kawasan strategis pariwisata nasional ini, pemerintah pusat kemudian membangun bangunan pengelak banjir pada tahun 2020 kemarin. Ia mengatakan bangunan pengelak banjir tersebut untuk melindungi sirkuit Mandalika dari terjangan banjir. Tahun kemarin sudah dibangunkan pengelak banjir, tapi ada segmen yang tidak dikerjakan kemarin karena tanahnya belum bebas, tetapi setelah banjir langsung dikerjakan. Banjir itu menyadarkan masyarakat ada titik yang belum tembus, katanya. Ia mengatakan bangunan pengelak banjir tersebut sepanjang 4-5 km dengan bangunan pengelak sepanjang 5 km ini, maka sirkuit MotoGP Mandalika sudah terlindungi dari ancaman banjir. Tetapi, kata Syahdan, ada segmen yang belum tuntas dikerjakan akibat persoalan lahan, sehingga ketika kejadian banjir di Desa Kuta, KEK Mandalika juga ikut tergenang. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nusa Tenggara Barat mengakui bahwa bencana banjir yang melanda 17 dusun di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Sabtu 30 Januari 2021 kemarin
diduga akibat penggundulan hutan dan aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan tersebut. Kawasan hutan Gunung PP Desa Rembitan, kondisinya sekitar 80% sudah rusak akibat dirambah oleh warga untuk tanaman jagung dan padi. Kawasan hutan Gunung PP kemiringannya antara 60-70 derajat. Dengan kondisi ini, air hujan akan cepat mengalir menuju kawasan Kuta yang dekat dengan daerah yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Mandalika. Kondisi kawasan hutan di Gunung PP sudah hancur sejak masih tanggung jawab kehutanan di kabupaten. Jadi, orang bertanam jagung, berladang, membuat bangunan permanen di dalam kawasan hutan tidak bisa dicegah, kata Kepala Dinas LHK NPB Insinyur Madani Mukarrom melalui Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau PHK SDAE, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nusa Tenggara Barat, Pak Mursal. Mursal mengatakan tim dari Dinas LHK sudah turun ke kawasan hutan Gunung PP yang dirambah warga untuk menanam jagung dan padi. Di sana warga mulai mendirikan bangunan permanen dan semi permanen. Pohon dan semak belukar yang tadinya berfungsi untuk menjaga supaya air tidak langsung mengalir sudah dibabat. Puluhan oknum warga sudah masuk ke kawasan hutan dan membabat pohon dan semak belukar yang ada, kemudian diganti dengan tanaman jagung dan padi. Mursal menambahkan, pihaknya juga sudah mendatangi pihak kecamatan dan desa setempat untuk mengingatkan warga yang membangun bangunan permanen dan semi permanen di kawasan hutan tersebut. Namun sampai peringatan ketiga, peringatan yang disampaikan ke warga belum juga diindahkan. Mursal mengatakan pihaknya masih menempuh upaya persuasif agar warga tidak mendirikan bangunan permanen dan semi permanen di dalam kawasan hutan Gunung PP, serta mereka agar tidak lagi membabat hutan untuk tanaman jagung dan padi. Kalau upaya persuasif tidak mempan, maka kita tempuh upaya hukum, katanya. Selain hancurkan kawasan hutan Gunung PP yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kuta, Mursal mengatakan aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Prabu juga menjadi pemicu. Gunung Prabu ini miringnya ke arah Kuta, ada juga kontribusi kerusakan tanah akibat galian-galian tersebut, kemudian terbawa airnya menuju Kuta. Tetapi kontribusi terbesar adalah kerusakan kawasan hutan Gunung PP. Sudah 80% kerusakannya karena dari bagian lembah sampai puncak bukitnya dibabat, katanya. Kawasan hutan Gunung PP sebelah timur, kata Mursal, kondisinya relatif masih utuh. Tetapi di bagian barat sudah hancur dan tidak ada arah lain untuk mengalirkan airnya melalui jalan tersebut. Karena jalan itu dasar lembah, dia pasti mengalir ke arah Kuta dan wajib mengarah Kuta airnya. Selain itu, kawasan perbukitan di daerah penyangga atau daerah yang dekat dengan KEK Mandalika juga sudah banyak aktivitas galian C. Daerah sebelah kiri bundaran Kuta hektaran lahan menjadi lokasi galian C. Meskipun kewenangan pengelolaan hutan sekarang berada di provinsi, kata Mursal, tak lantas Pemda Kabupaten lepas tangan.
Pemda juga diminta untuk mengajak masyarakat untuk menghijaukan kembali hutan yang gundul. Apalagi di dekat kawasan ini merupakan KSPN Mandalika yang menjadi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. Jangan hanya mengharapkan Pemprov menghijaukan hutan ini, tetapi juga Pemda juga perlu mengajak masyarakat, katanya.